Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Ustadz Danu Official Channel, kemudian Tung Official Channel dan Asep Hidayat Official Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sedulur beriman semuanya pun dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini alhamdulillah kita ketemu lagi dan tetap masih ditemani oleh guru kita. Sebelah kiri saya, ya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Kalau ngelihat guru kita itu yang tadinya loyo tuh dari rumah tuh, saya dari rumah loyo, pas datang sini langsung naik lagi semangatnya. Subhanallah, energinya dahsyat, energi hati yang dekat dengan Allah. Oke, berikutnya di sebelah kanan saya masih tetap setia ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyumnya belum berganti ya. Tuh guys. Gimana kabar keluarga di Bali? Alhamdulillah. Sehat. Mulai ada progres. Progres. Ini progres apa ceritanya? Progres keimanan. Itu yang dicari Pak Tung. Tapi saya dengar katanya mau pindah. Insya Allah kalau diizinkan nanti mohon doanya Ustaz. Oh, insya Allah didoakan ya bareng-bareng. Amin. Secepatnya lah. Amin. Kalau nggak pindah aja biar aja yang di sana mah tinggalin. Oke, mudah-mudahan terkabul secepatnya Pak Tung. Kemudian sebelah paling kanan masih ada orang ganteng asli Betawi. Bang Jai. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam. Bang Jai senyumnya. Bang Jai, kalau orang Betawi itu terkenal pinter membuat pantun. Nah, kita dengerin dulu pantun Bang Jai, kira-kira apa? Saya pengecualian. Pengecualian. Nggak pinter. Oh, nggak pinter. Belum pinter bro. Iya, insya Allah besok ketemu yang berikutnya kayaknya harus berpantun dulu tuh Bang Jai ya. Karena orang Betawi itu terkenal dengan pantunnya. Oke, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bersama-sama mengkaji bersama guru kita tentang suatu hal yang insya Allah mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kemudian mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, sehingga saat pulang kepada Allah itu membawa sesuatu yang terbaik di mata Allah. Saya punya pertanyaan Ustadz, dan mungkin juga para pemirsa yang lain, berbicara tentang masalah gaib Ustadz. Ya kan di dalam Al-Quran, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya ila akhiril hayat. Nah, kalimat gaib kan selama ini yang ada di benak saya dan juga mungkin yang lain ya, seperti jin itu gaib, kemudian setan itu gaib, kemudian apa lagi, ifrit gaib. Nah, sebetulnya gaib itu seperti apa yang sebetulnya Ustadz? Apakah benar yang tadi jin itu yang gaib, setan itu yang gaib, atau ada yang lain sebetulnya yang perkara gaib itu yang wajib diimani oleh kita? Iya, memang bagi kita yang digolongkan mutakin ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi udah bertakwa ini udah beda ya. Bertakwa, kemudian orang bertakwa ini kan sudah kelasnya beda. Diyakini dengan sesuatu yang gaib, harus meyakini yang gaib. Pertama kali gaib itu adalah Allah, itu nomor satu. Gaib ya. Gaibnya itu dari Allah Ta'ala, yang kita manusia itu kalau di dunia udah nggak mungkin ada yang bisa melihat. Kalaupun ada itu para nabi atau rasul yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian gaib yang berikutnya adalah malaikat. Malaikat-malaikat Allah yang kita manusia biasa belum tentu diizinkan. Saya bilang belum tentu diizinkan. Kecuali para nabi. Kecuali biasanya para nabi dan rasul, ya, karena beliau apalagi nabi yang apa namanya, yang menyampaikan musyaf atau menyampaikan Quran, Rasul Muhammad SAW ini kan pasti dipandu oleh malaikat Jibril. Jadi itu hal yang pasti akan bertemu lah. Bertemu nyata, nah, berarti nyata ya. lah, nyata. Nah, untuk orang biasa nggak yakin saya nggak yakin betul. Karena bagaimanapun juga kalau istilahnya ada orang biasa ketemu sama Jibril itu
menurut saya itu banyak bohongnya. Sebentar Ustaz. Nah, kalau orang biasa menyatakan diri bahwa bisa bertemu dengan malaikat, nah malaikatnya itu bisa berbentuk jin atau setan? Wallahu alam ya. Jadi saya tidak tahu apa yang dia pikirkan, biasanya gitu. Jadi saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kalau dia bisa ngomong, oh saya ketemu sama Jibril, saya ketemu dengan Mikail. Kemudian dia ngomong itu kan bisa kita dengarkan. Omongannya itu keluar dari syariat enggak? Sebenarnya kita mampu kok itu. Jadi kalau ngomong, oh ini bukan malaikat yang ngomong seperti ini. Karena bentukannya malaikat itu tidak bisa diajak diskusi. Kalau saya amati dari ayat-ayat Quran, dari hadis Nabi, itu malaikat itu tidak bisa diajak diskusi, khususnya dengan orang-orang biasa. Berarti satu arah. Satu arah. Nah, Jibril pun menyampaikan di beberapa hadis atau banyak hadis itu juga satu arah. Satu arah ya. Apalagi ayat Quran udah jelas itu ya. Iya. Jadi satu arah. Jadi itu yang harus difahami. Jadi kalau ada malaikat diajak ngomong-ngomongan bisa itu, saya curiga sebenarnya. Bukan berarti saya langsung nggak percaya, enggak sih. Cuma ya curiganya apa yang diomongkan, atau mamanya paling tidak dia itu siapa, imannya bagaimana, kan gitu ya, amal solehnya bagaimana, adabnya dia bagaimana, semuanya itu dilihat. Kalau memang orang itu tertib sehari-hari, kemudian belajar untuk istiqomah, belajar untuk tawakal. Tawakal itu kan bisa dilihat kalau seseorang itu mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, itu kan cara bicaranya, itu kan masih bisa dilihat, oh ini masih di ranahnya syariat Islam sebenarnya. Nah itu bolehlah. Nah, gaib di sini memang macam-macam. Ada jin yang dibilang gaib, iya, tapi hanya Nabi Rasul yang bisa melihat, boleh, nggak apa-apa. Karena pada saat zamannya Nabi Sulaiman, jin itu malah bisa dilihat semuanya, sehingga jelas, sehingga seperti Ratu Bilqis itu salah satunya adalah orang tuanya jin. Jadi salah satu orang tuanya jin. Jadi memang itu bisa pada saat itu nyata jin itu bisa diizinkan dilihat. Nah, kalau orang zaman sekarang jin itu gaib, kalau saya mikirnya enggak. Kenapa? Banyak kok orang yang bisa melihat jin, dan itu enggak harus dengan dia orang yang muslim, enggak. Kan begitu ya? Ada orang, umpamanya orang muslim yang dia mengamalkan sesuatu akhirnya melihat jin, ya bisa dengan ilmu istilahnya, ya bisa, tapi itu dengan ilmu. Nah, kalau yang seperti itu, kita mau cerita apa? Apakah jin itu gaib? Ya akhirnya kita berpikir, walaupun umpamanya kita tidak mampu melihat jin, ya berpikir enggak ya, kan enggak ya, kan banyak orang yang lihat, sama seperti kita. Kita itu menurut kita kalau nggak ada gadget, nggak ada gambar, nggak ada foto, itu kalau orang namanya diomongin, kamu udah ke Paris itu apa? Nah itu gaib Paris itu. Tapi bagi orang yang sering ke sana, Parisnya nggak gaib, biasa aja sebenarnya. Nah di sini menurut saya jin itu tidak termasuk yang gaib. Nah yang gaib ini adalah salah satunya adalah takdir Allah yang kita sendiri itu tidak akan pernah bisa mengetahui kecuali atas izin Allah. Takdir Allah. Dan sebenarnya banyak yang gaib yang sebenarnya ditulis di dalam Quran yang kita sendiri orang Islam nggak nemuin, malahan maksudnya nggak ngerti kalau itu sebenarnya gaib, tetapi bisa menjadi nyata. Seperti mamanya kematian itu yang tahu hanya Allah, betul ya? Betul. Jadi, tapi seorang yang mati itu bisa dilacak. Kenapa dia matinya? Jadi dilacak. Kenapa dia matinya? Nggak taunya dia sakit. Nah, sakit itu dari mana? Dia melanggar ayat-ayat Allah. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Ini ayat Allah yang sebenarnya ini gaib. Tetapi kalau direnungkan ketemu. Oh, berarti
Kalau seseorang muslim ini muslim, kemudian dia itu melihat dari sini, berarti ada kesalahan dan dosa yang dilakukan orang muslim tersebut. Sehingga kesalahan dan dosa itu menyatu dengan ayat-ayat yang lain. Wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus oleh orang itu kan dosanya semakin lama semakin banyak, Ustaz. Nah, disinilah ayat yang menceritakan Allah menyuruh kita jangan sampai melakukan perbuatan yang nanti itu bisa menjadikan kebinasaan. Kalau Allah bilang itu kebinasaan, berarti di sini kematian orang itu Allah tidak ridho. Maksudnya tidak ridho itu begini ya, Allah hanya mengizinkan dia mati. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa itu kematian itu memang gaib. Tetapi ayat Quran ini menceritakan tentang proses kematian itu sendiri. Nah, disinilah itu sebenarnya ada di Lauh Mahfuz. Banyak sekali teman-teman dakwah bilang kematian itu haknya Allah. Iya. Jadi orang kesantet bisa mati enggak? Enggak. Loh, ini kesantet kok mati? Nah, itu kematiannya itu sudah masuk, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang menjadikan seorang mati bukan santetnya, karena Allah mengizinkan. Seperti itu. Nah, gaib di sini adalah takdir-takdir Allah. Kemudian termasuk jodoh. Jodoh itu juga gaib. Nggak ngerti kita itu mau berjodoh dengan siapa. Tetapi tetap diceritakan kalau memang kita itu melakukan kebaikan terus menerus yang niat dengan Allah, ya nanti kita akan mendapatkan jodoh itu sekufu, searah. Itu gaib. Tapi itu ditulis dalam Quran sehingga itu menjadi nyata. Nah, gaib di sini termasuk adalah neraka, surga. Jadi istilahnya neraka masih kosong, banyak cerita para ulama ceritakan neraka masih kosong, kemudian surga masih kosong. Iya, lama yang meninggal masih di alam kuburnya, di alam bahasa seperti itu. Jadi sehingga kita tidak bisa bercerita bahwa sudah ada orang di neraka. Oh, nggak boleh, karena belum ada hisab. Sudah ada orang di surga, orang ya nggak bisa karena belum ada hisab. Nah, hisab itu memang akan dimunculkan setelah hancurnya dunia dan langit dan seisinya ini, ceritanya Ustaz. Siamat kubro ya. Jadi gaib ini adalah untuk mensikapi keadaan yang orang lain itu sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi oleh Allah Ta'ala disusun di dalam Quran sehingga dia itu tetap sujud pada Allah Ta'ala, dikuatkan imannya, ditambahkan amal-amal solehnya, dia belajar istiqomah, setelah itu dia belajar tidak ujub, tidak ria, bahkan sombong, semua dikerjakan, hormat kepada orang lain, muslim, non-muslim, tetap dia hormatin. Bukan berarti orang yang hormat kepada orang non-muslim itu adalah mengakui keberadaan dia. Enggak, namanya sama kita dengan kambing aja, kepalanya kita elus-elus, kan gitu. Apalagi dengan manusia, ya sudahlah, hormati biasa aja, kan seperti itu. Nah, gaib ini memang banyak hal, cuma hanya orang-orang yang picik yang hanya melihat jin itu gaib. Mengatakan bahwa jin itu yang gaib. Yang gaib, bukan. Gaib itu sesuatu yang belum terjadi. Masa depan gaib. Itu gaib, tapi dalam Quran sebenarnya sudah banyak ditulis. Contoh, rizki itu? Rizki gaib. Tapi di dalam Quran diceritakan bagaimana caranya mendapatkan rizki. Kan gitu. Contoh yang gaib rezeki nggak ngerti kita, ikhtiar nggak ngerti memang, tapi menjadi nyata tidak gaib kalau kita fahami. Contoh namanya wafis sama iriskukum wama tu'adun, di langit ada jalan rezekimu dan apa dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Di langit ada jalan rezeki, berarti ini yang masih gaib. Dan di sini Allah menceritakan satu kalimat pendek, dan yang dijanjikan kepadamu, dijanjikan ini itu adalah surga, insya Allah. Amin. Kalau Allah sudah menjanjikan itu surga. Nah, bagaimana cara mendapatkan rezeki? Di situ diceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, ini kan sebenarnya untuk merangkai rezeki, mendapatkan rezeki itu sudah diceritakan. Harus berbuat kebaikan. Harus berbuat kebaikan. Nah, gitu kan? Harus berbuat kebaikan. Di antaranya kalau ada yang nawar, kasih
harga ke diskon. Itu kebaikan ya Ustaz. Ya itu mah terserah kalau itu mah jual beli ya. Mau dia untung besar, untung yang menengah, untung yang tipis, monggo lah kalau itu kalau saya. Iya. Kalau roh itu goib Pak Ustadz? Ya roh itu gaib. Selama ini roh itu gaib karena memang yang diceritakan itu yang bisa kita ketahui adalah jiwa, fisik dan roh ya. Nah roh itu nanti akan kembali pada Allah Ta'ala. Dan diceritakan dalam Quran roh itu hanya Allah yang tahu ya. Yang tahu. Jadi kalau ada seseorang mengerti nama roh orang lain itu malah saya bingung. Berarti orang itu pernah ketemu Allah dan tanya namanya rohnya siapa. Tuh, saya cara berpikir saya, logika saya realnya begitu. Nama rohnya Tung. Jadi seperti itu. Medeni. Iya. Karena memang itu urusan Allah. Berarti kalau orang itu tahu namanya rohnya itu, berarti orang itu pernah tanya kepada Allah. Hanya itu aja. Saya hanya menjadikan pernyataan biasa aja. Kalau memang jawab, ya pernah, sudah, nggak apa-apa. Haknya dia ya? Oh, haknya dia, kan gitu ya. Haknya dia, nggak apa-apa. Gitu. Karena apa? Karena memang kita harus hati-hati. Di luar kita itu ketemu dengan orang baik ada, orang yang punya niat tidak baik kan ada. Orang yang punya niatan tidak baik ada, nggak taunya ada di sekitar kita. Kita nggak tahu. Itu orang yang tampak, yang kita bisa melihat punya niat tidak baik aja kita tidak tahu. Betul. Apalagi dengan jin yang relatif tidak bisa dilihat. Dan jin itu kalau jin yang muslim biasanya dia tidak akan bersentuhan dengan manusia. Jin muslim itu nggak mau. Dia diminta masuk ke tubuh manusia jadi kebal itu nggak mau kalau jin muslim. Oke. Nah, kalau di luar jin muslim berarti jinnya itu ya rata-rata bukan. Apalagi nanti ada dedenggot nanti yang mau turun di akhir zaman. Si Dajjal ini orang bisa nggak paham dia Dajjal itu apa yang dilakukan. Ini termasuk membelokkan akidah itu orang nggak tahu. Dijadikan dia itu sombong, dijadikan dia tahu. Ini kan biasa. Istilahnya kalau setan itu tidak bisa menggoda dengan orang itu marah, tapi setan menggoda orang itu merasa pintar. Sebenarnya. Iya. Kalau marah nggak bisa digoda dengan merasa pintar. Dari segala sisi. Dari segala sisi. Malaikat itu ada di kanan, kiri, depan, belakang. Setan juga sama. Jadi hati-hati. Seperti itu. Jadi insya Allah gaib itu harus kita pahami. Contoh kayak tadi yang kita ceritakan, walatulku bi aidikum ila tahlukat. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Berarti ini orang-orang yang nanti matinya su'ul khotimah. Makanya kalimat belakangnya adalah diceritakan dan berbuat baiklah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, di sini disuruh oleh Allah Ta'ala berbuat baik, berarti yang tadi tidak berbuat baik. Kalimat tadi itu kematian orang yang dia itu, ya itu tadi, dia bisa sakit, itu tadi. Nah, karena memang gaib, karena banyak sekali orang muslim belum paham bahwa sakit itu ya dari perbuatan. Karena kebanyakan kalau disinggung tentang akhlaknya, marah. Karena orang muslim tersebut merasa tidak punya dosa. Karena kalau sakit katanya sedang menghapus dosa, Ustaz. Ya boleh sih, nggak apa-apa. Kalau saya ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu kan harus sakit yang mana yang menghapus dosa. Nah kan itu ya. Sehingga gaib ini sebenarnya sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita yang tidak mampu untuk berpikir, termasuk jalan rezeki itu ditata oleh Allah Ta'ala. Itu memang rezeki itu hasilnya gaib. Makanya kalau dia itu betul-betul tetap menjadi baik, kemudian istiqomah, kemudian dia tidak ujub, tidak sombong, Allah nanti ya menitipkan rezeki langsung. Bisa dari yang tidak disangka-sangka. Yang penting ikhtiar aja, baik. Lakukan aja, nanti Allah yang memberi. Nah, itu bagi orang yang takwa. Nah, bagi orang yang kurang takwa, ini bahaya ini. Kurang loh ya, bukan tidak takwa. Aduh, mau cerita malah nggak enak saya. Jangan dulu, Ustaz. Oh, jangan dulu ya. Oke. Siap. Siap. Kayaknya ada something masalahnya. Iya, ada something di sini. Oke, Ustaz.
ini kan ada patung, ada Bang Zai nih. Kalau berbicara tentang masalah gaib gitu kan, dulu sebelum dapat informasi ya bahwa gaib itu seperti yang Ustadz Danul sampaikan, dulu yang ada di benak Pak Tung itu apa gaib itu coba? Saya malah nggak ngerti apa-apa, Ustaz. Terus terang aja, ini baru paham ini, Ustaz. Oh gitu? Iya. Oke. Jadi Pak Tung itu malah belas nggak tahu apa itu gaib, baru dapat informasi tadi ya. Betul, tapi kalau yang seperti tadi Pak Ustadz guru kita mengatakan bahwa banyak orang yang bisa melihat, nah, di daerah saya itu banyak memang orang yang melihat itu. Cuman kan saya memang pengetahuan saya ke arah situ kurang, belum lah waktu itu ya Pak. Tapi kalau ya di daerah saya itu nah biasa mereka yang seperti Melihat yang kayak gitu-gitu deh. itu ya yang bisa melihat sesuatu yang terjadi, orang berubah itu seperti. Oke, berarti kalau melihat manusia bisa melihat sesuatu yang dikatakan gaib, berarti nggak gaib dong ya? Iya. Nggak gaib berarti. Kan ya, baru berpikir gitu, oh, iya ya, tapi roh goib kan gitu. Ini seperti ini, kopi ini kan katanya manis, tapi kan belum dirasain, masih gaib berarti. Gaib. Gaib, kecuali kalau sudah dirasakan. Coba aja Ustaz. Nah, coba Bismillah. Kayaknya masih gaib nih. Sebenarnya intinya itu. Nah, sekarang udah nyata manis sama pahit. Pahit-pahit dikit sama manis lah ya. Nah, sekarang ke Bang Jai. Bang Jai, berbicara gaib nih dulu nih, atau tadi lah sebelum guru kita menyampaikan bahwa Lebih panjang gaibnya kayaknya. tentang gaib itu apa yang ada di benak Bang Zai itu? Dulu tuh saya pemahaman gaib itu sederhana sih. Apa yang saya nggak bisa lihat itu gaib. Oke. Contoh yang sederhana, teman sekolah nih nggak masuk. Ditanya, Amir kemana? Saya bilang gaib Bu. Karena tadi ya. Karena nggak ada gitu loh. Itu lebih sederhana banget gitu. Jadi ingat saya waktu di pondok kalau gitu sama, kalau di absen ya gaib, maujud. Oke, jadi Ustadz kesimpulannya mengenai pembahasan gaib itu supaya bisa membedakan nih mana yang gaib, mana yang enggak gitu kan. Kira-kira gimana nih Ustadz? Sebenarnya kita mengimani yang gaib itu adalah mengimani tentang Allah itu akan memberikan sesuatu kepada manusia. Baik memberikan sesuatu jalan hidup yaitu Islam, baik memberikan sesuatu tentang ujian-ujian dari keimanan, baik memberikan sesuatu musibah dari dosa, baik memberikan sesuatu kepada orang dengan nikmat itu dari Allah. Saya tidak bisa cerita apakah itu dari manusianya yang ikhtiar yang kuat, saya enggak ke situ. Jadi itu haknya Allah Ta'ala menguji, kemudian dan dinilai setiap saat itu gaib. Karena gaibnya itu saya yakin orang muslim itu jarang sekali paham apa yang dia omongkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dikerjakan itu berlandaskan ada malaikat raqib sama atid, itu jarang. Nah itu gaib yang ditinggalkan sehingga banyak orang muslim itu menghajar saudaranya sendiri. Saenake udele dewe kan gitu, menghajar saudaranya sendiri, memfitnah dan sebagainya. Itu dia tidak percaya kepada hal yang gaib, yaitu atid. Ada malaikat atid itu nggak percaya dia, makanya dia ngomong seenaknya sendiri ya, dia nggak percaya. Dia percayanya raqib aja, nulis dia itu amalnya banyak. Kalau saya, nah dia nggak percaya hal gaibnya seperti, karena itu dilanggar terus sama dia. Betul. Nah itu jadi intinya pemahaman gaib ini adalah bukan hanya melihat jin atau siluman atau malaikat apa roh namanya, bukan di titik itu. Kita harus hati-hati. Jadi Allah memberikan rezeki juga harus hati-hati. Rezeki itu kelihatannya gaib. Nah gaibnya itu begini, kita muslim itu ngerti bahwa rezeki itu dari Allah Ta'ala, udah paham itu. Tapi pada saat dia lupa, nah dia ngomong, saya itu dapat rezeki karena tahajud saya. Lu kan lupa bahwa itu yang dia tahu gaib, tapi dia tabrak aja gitu, sehingga dia lupa bahwa yang nitipin itu Allah Ta'ala.
Jadi dia sendiri diuji oleh Allah Ta'ala, dia tahajud, berapa bulan tahajud, kemudian dikasih, nah dia bangga dengan tahajudnya. Berarti ini ada ujub, ada ria. Dan tahajudnya itulah yang memberikan rezeki. Nah itu juga harus belajar. Tidak boleh seperti itu. Tahajud itu sebenarnya adalah ibadah tambahan sebenarnya. Jadi harus dikerjakan. Ibadah tambahan ini harus dikerjakan. Jadi jangan menjadikan faham bahwa tahajud, duha itu akan mau anu rezeki. Enggak, banyak kok saudara kita itu yang tahajudnya duha biasa-biasa aja. Kan seperti itu. Jadi coba kalau nggak percaya jangan, oh berarti rezekinya di situ. Coba kamu mau minta apa? Kan gitu kalau saya. Kamu mau minta apa? Minta mercy. Mau berapa bulan kamu berdoa terus minta mercy? Kan gitu. Itu harus dibuktikan. Jadi jangan hanya ngomong kemudian dibuktikan dengan yang lain, itu nggak terjadi. Jangan ngomong seperti itu. Nah, itu hal gaib, tetapi ditabrak terus-menerus oleh kita yang memang membutakan mata hati kita itu terhadap perintah-perintah Allah. Nah, kalau memang kita itu mau betul-betul ingin takwa kepada Allah Ta'ala kayak tadi, ya memang kita harus menata. Kita harus paham Quran, kan gitu ya. Kita harus apa yang dilakukan Rasul itu sunnahnya harus kita pahami, kita kerjakan. Kemudian juga hadis Nabi itu menjadi satu pemikiran kuat. Inilah yang nantinya gaib itu akan dimunculkan oleh Allah Ta'ala menjadi suatu yang real sebenarnya, yang nyata. Rizki memang itu tidak nyata, itu hanya Allah. Tetapi kalau kita ngikutin perintah-perintah Allah itu kelihatan. Sama seperti umpamanya orang itu kalau bicara itu nadanya tinggi aja, pasti sininya dia serak. Pasti. Insya Allah seperti itu. Karena apa? Ininya kekuatannya di sini. Nah kalau dia nadanya tinggi terus itu kan keluar dari garis sunnah Rasul yang selalu lemah lembut. Kan gitu ya. Seperti itu. Jadi tetap ada ilmu yang harus kita pikirkan. Kita umpamanya selalu memikirkan sesuatu itu sepaneng ngalamun, kemudian ada suuzon. Itu kan orang nggak pernah tahu kenapa Allah itu atau Rasul itu menyuruh kita tidak suuzon. Nah itu salah satunya adalah kalau suuzon itu terus menerus ya kepala pusing. Karena seperti itu. Inilah gaib yang harus kita fahami, tetapi kalau kita nanti mengerjakan satu persatu, insya Allah nyata. Yang gaib dulunya memang kita di dunia nggak bisa ketemu sama Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu bisa aja gaibnya saat ini, karena ini zaman kita ya. Iya, zaman kita. Zaman kita memang nggak bisa aja kalau besok di akhirat diizinkan oleh Allah Ta'ala bertemu. Kalau saya diizinkan. Nah, izin Allah Ta'ala inilah yang harus kita bedah. Kita cari izin Allah itu apa. Kok nanti bisa ketemu dengan Rasul? Kalau saya kerjakan apa yang ada dalam Quran, sunnah Rasul, dan juga hadis. Nah, di situ nanti insya Allah ketemu. Termasuk umumnya sholawat terus Ustadz, monggo, tapi niatnya kan Allah ya, kan gitu. Seperti itu insya Allah Ustadz. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz atas pencerahannya mengenai hal yang gaib. Jadi yang gaib itu ternyata sesungguhnya ya masa depan kita, besok hari, nanti malam masih gaib. Masih gaib Ustadz. Kalau jin ya ada yang gaib, tapi ada juga yang tidak. Iya, karena orang ada yang bisa melihat, ada yang nggak bisa. Kayak saya nih nggak bisa ngelihat, berarti si gaib. Kalau kalau orang itu bisa melihat jin, umpamanya disalahkan. Nggak perlu kok orang bisa melihat jin itu disalahkan, itu nggak perlu. Memang Allah mengizinkan untuk bisa melihat. Nah, karena Allah mengizinkan. Jadi kalau Allah sudah mengizinkan, nggak perlu diperdebatkan. Kalau memang orang itu memang mau dilepas ilmunya, silahkan. Kan gitu cara solusinya. Sama seperti orang melihat jin, itu sama seperti, maaf ya, nyun sewu. Jadi seorang bayi dilahirkan oleh ibunya dalam bentuk cacat. Itu kan Allah mengizinkan tetepan. Itu kan menurut manusia cacat. Betul ya? Cacat. Menurut Allah sempurna. Sempurna karena ada sesuatu yang menjadikan si adik itu seperti itu. Dari mana? Insya Allah dari orang tuanya. Itu gaib, tapi bisa, karena selama ini yang saya tangani ya seperti itu. Setelah mulai paham, baru nanti anaknya
mulai berkembang. Sinilah sebenarnya nggak perlu nyalahkan. Ya kan Ustaz, jadi sama seperti si adik yang dilahirkan cacat oleh ibunya, ibu bapaknya juga nggak punya keinginan cacat. Berdoa, kan gitu ya. Tapi dari mana? Ya dari itu. Kalau memang udah kita buka seperti itu. Sama orang yang bisa lihat jin yang dia tidak pernah punya ilmu, yang katanya teman-teman kita itu nasab, ilmu nasab. Iya memang, tapi kan dia tidak pernah punya keinginan. Keinginan ya. Nggak taunya kalau saya simpulkan, iya sih, tapi mau dibantu doa untuk dilepas. Kalau mau, iya. Nah, baru diterangkan ilmu nasab itu karena apa. Dulu mbah-mbahmu atau buyutmu itu dia berjanji akan melindungi anak cucunya. Nah, ilmunya lah yang turun. Walaupun dia kayak Allah, lindungi anak cucuku ya Allah melihat kamu itu doa seperti itu, imanmu bagaimana. Kalau memang yang ngomong dulu itu imannya rusak, amal solehnya rusak. Kenapa rusak? Dia punya ilmu musyrik. Ya sudah rusak. Nah, Allah nggak akan keder mendengar doa orang-orang yang imannya rusak. Makanya di sini harus kita pahami, nggak perlu nyalahkan. Tanyain aja, kalau memang dia mau dilepas silahkan, kalau enggak ya biarin aja, nggak apa-apa. Ya kan, nggak perlu kita paksa. Kalau kita paksa berarti kita merasa benar sendiri. Akhirnya benar sendiri kok kayak kita Tuhan aja. Karena belum paham tentang goib. Oke pemirsa, rasanya ingin sekali kita mengupas goib ini makin panjang, tapi ya tentu kita harus berbatas dulu supaya apa? Makin menantang, kan begitu. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Danu bisa memberikan pencerahan ya, sehingga kita bisa membedakan mana yang goib, mana yang tidak. Intinya bahwa apapun itu, yang penting keimanan kita semakin naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di acara yang lebih semarak lagi, di tema-tema yang lebih semarak lagi. Terima kasih banyak Ustadz, Patung terima kasih, Bang terima kasih, dan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, tabarakallah.